Oke, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan ini. Pertama-tama, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, hari ini kegiatan kita yaitu 2GP. Sesuai dengan kesepakatan bersama, di sini setiap kita melakukan tatap maya, yaitu kita adakan kesepakatan bersama seperti biasa, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, dan menghargai waktu bersama. Jadi memaksimalkan fitur chat, klik present ketika mau berbicara. Oke Bapak Ibu ya, seperti itulah kesepakatan kita bersama. Oke, kita lanjut. Jadi di sini Bapak Ibu kita masih di modul 2.1, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Masih di modul 2.1 yaitu tatap maya yang ketiga di modul 2 ini. Oke, lanjut. Jadi di sini Bapak Ibu ada pembelajaran 1 dan 2. Jadi konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak 2 jam pertemuan. Jadi itu untuk kegiatan kita sore hari ini, yaitu pembelajaran 1 dan 2. 1 dan 2 yang seperti yang kita pelajari pada hari kemarin.
pembelajaran 1 dan 2. Jadi kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar, berbagi referensi, penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Itulah Bapak Ibu untuk sesi kita hari ini. Jadi agenda kita sesi ini Bapak Ibu, yang pertama itu berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang ketiga yaitu refleksi. Oke, kita lanjut. Di sini ada review singkat materi pembelajaran 1 dan 2. Jadi yang seperti yang telah kita pelajari kemarin, pembelajaran 1 dan 2. Jadi review di sini. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran 1 dan 2 ini kemarin yang telah kita pelajari yaitu berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Jadi yang kedua yaitu keterlibatan aktif siswa dan pengajaran yang berdiferensiasi. Itu kemarin itu di pembelajaran 1. Jadi yang berdiferensiasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam kemampuannya. Nah, itu Bapak Ibu untuk pembelajaran 1 kemarin yang harus kita review kembali, mengingatkan kembali pelajaran yang sudah kita lewati. Jadi dalam penyajian tugas gerak yang efektif dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di sini adalah salah satu kunci untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, bermakna, dan menyenangkan. Jadi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi begitu Bapak Ibu tujuan kita. Jadi seperti di pembelajaran 2 yang telah kita pelajari kemarin mengenai aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Jadi seperti yang mencakup yaitu relevansi dengan tujuan pembelajaran, terus variasi dan kreativitas, terus kesesuaian dengan tingkat perkembangan, keamanan, dan keselamatan. Itu Bapak Ibu untuk review pembelajaran 2 kemarin. Jadi terus di sini ada beberapa langkah yang dapat kita ikuti dalam mengembangkan konten PJOK seperti analisis kebutuhan peserta didik, terus menentukan tujuan, menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi yang relevan, terus merancang aktivitas pembelajaran, terus lagi memilih metode pembelajaran dan sebagainya. Jadi untuk mempersiapkan alat dan evaluasi. Jadi di situ terkait pembelajaran 2 kemarin yang
kita bahas. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu untuk review singkat materi pembelajaran 1 dan 2, sehingga kita masih bisa mengingat kembali apa yang telah kita pelajari yang telah lewat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada berburu referensi penyajian tugas gerak. Di sini berburu referensi penyajian tugas gerak. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu berburu referensi. Jadi peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Jadi durasi berburu referensi ini dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room atau ruang utama. Ini berbagi referensi penyajian tugas gerak. Di bawah Bapak Ibu, saya kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Jadi dapat mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita berburu referensi. Jadi di sini nanti kita bagi tugas kelompok ya Bapak Ibu. Kelompoknya akan dibagi nanti sesuai linknya masing-masing, nanti sesuai kelompoknya. Silakan masuk di kelompoknya. Siapa saja Bapak Ibu yang bawa laptop di situ? Halo? Halo? Ya Pak. Yang bawa laptop siapa aja? Saya laptopnya pakai istri nih Pak, lagi PPG. Siapa aja yang lagi yang ada laptop? Yang ada laptop Pak Rizky Pak. Pak Rizky, Pak Komang, ayo coba. Pak Komang bawa Pak Komang. Halo Pak Komang. Bawa Pak, bawa. Oke. Komang ya, membawa. Pak Rizky, Pak Komang ya. Terus apa lagi? Biar dibagi orang 3 yang bawa kelompok laptop ini, biar dibagi. Jadi jangan satu kelompok nanti pakai HP semua, repot. Nggak bisa kerja kita. Terus selain Pak Rizky, Pak Komang, cuma 2 ya? Iya Pak. Pak Joni, tapi kan Pak Joni kepake ini. Pak Joni ada 2. Tapi Pak Joni lagi Iya. Zoom TGP. Udahlah, bagi 2 kelompok aja ya. Oke Pak. Oke.
Jadi itu ya Pak Rizky kelompok 1 ya, Pak Komang kelompok 2. Jadi buka link yang sudah ada di chat room. Nanti baru dibagi kelompoknya dalam boardnya. Silakan masuk ke kelompoknya ya, Bapak Ibu. Ini udah dikirim ya? Bapak Ibu silakan buka dulu linknya. Pak Rizky sama Pak Komang buka dulu linknya. Udah, Pak, udah. Udah ya. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu klik notifikasi yang sudah ada di layar. Silakan join dengan kelompoknya masing-masing. Jadi Bu Dwi sama Pak Wayan silakan masuk di kelompoknya. Bu Dwi lagi pengajian. Pak Wayan silakan masuk di kelompoknya ya. Kayak kemarin bilang. Halo Pak Wayan, kenapa balik lagi Pak Wayan? Pak Wayan silakan masuk ke kelompoknya Pak Wayan. Jadi jauh ini.
Yang kita aja atau yang saya tahu. Ya rupanya mudah. Apa? Ini loh aku dari kerjaan gara-gara kamu orang tidak. Yang cara biar dia gak saya tahu gitu, gak saya protes gitu. Ada yang kami kita kerjain yang lebih berat. Ya enak.
Oke, udah masuk ruang utama semua ya Bapak Ibu ya. Iya, tadi tuh punya kelompok 1 itu kesalahan teknis, dia nggak masuk di Google Doc. Langsung buat copy sendiri dia, nggak apa-apa. Nanti tinggal di share screen aja, presentasikan. Silakan. Nah, ini mau kelompok 1 dulu atau 2 dulu, silakan. Ya, kelompok 2 aja Pak. Ya, silakan. Di share screen aja Pak Komang. Muncul nggak Pak? Ya, kelihatan. Oke. Ya, Kalau baik di bisa sini digedein sedikit Pak Komang. digedein. Ya, tampilannya. Oke, ya. Ya, baik Pak, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan tugas dari Bapak, yaitu berbagi referensi inspiratif. Nah, ini melalui penyajian tugas gerak. Nah, dari kelompok 2 ini kebetulan ada 4 orang Pak. Yang pertama Pak Puji Langgeng, yang kedua M. Dio Irfan, yang ketiga Budwi Astuti, yang keempat saya sendiri Pak Komang. Nah, yang di sini yang pertama 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang pertama adalah menetapkan tanda atau prosedur. Nah, di sini ada 3 Pak, mengajak siswa melakukan ice breaking. Nah, yang kedua mengajak siswa bermain game tebak-tebakan. Yang ketiga menyajikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, untuk yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Nah, kami di sini pada pembelajaran berbasis proyek, Pak. Nah, yang kedua, melakukan kegiatan olahraga di sekitar lingkungan sekolah. Pendekatan peserta didik ini dapat meningkatkan keterampilan siswa dan membuat mereka dapat lebih nyaman dan aktif dalam melakukan gerakan fisik. Contohnya jogging. Nah, ini pada saat melakukan pemanasan, Pak. Nah, yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini harapan pada saat materi ini peserta didik kita dapat menyimak apa yang guru ini berikan atau penjelasan, Pak. Nah, yang pertama, keteraturan bahwa dalam menyusun barisan peserta didik yang lebih tinggi itu berada di belakang. Nah, ini adalah salah satu aturan, Pak, pada saat berbaris yang kami berikan. Nah, yang kedua, daya tarik penampilan guru berpakaian harus sesuai dengan pembelajaran. Nah, ini yang kedua ini ketika dalam pembelajaran selain guru juga harus menarik, yaitu memakai baju olahraga ketika di luar. Siswa pun seperti itu, Pak. Dia harus memakai baju seragam olahraga. Ketika tidak siswa memakai, biasanya saya atau kami ini dia memberikan dia istirahat atau duduk di samping aja, Pak, untuk melihat pembelajaran yang diberikan. Nah, yang selanjutnya, siswa fokus terhadap penyampaian guru. Nah,
Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Nah, yang pertama, membuat modul ajar tentang permainan bola voli khususnya pada materi passing atas dan passing bawah. Nah, kelompok tani kami berdiskusi tadi untuk mengambil contoh bola voli yaitu passing bawah dan passing atas. Nah, yang selanjutnya, memberi materi yang akan disampaikan pada peserta didik. Nah, yang selanjutnya, memberi evaluasi peserta didik. Itu tahapannya, Pak. Nah, yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini keterampilan gerak yang diajarkan ya tadi kesepakatan kelompok kami mengambil materi bola voli yaitu passing atas dan passing bawah. Nah, urutan untuk pembelajaran yang pertama tentu guru harus melakukan doa, Pak. Selain melakukan doa, kita harus menanyakan kabar juga dan melakukan pemanasan sebelum kita melakukan praktek pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah absensi. Nah, seperti yang disampaikan kemarin atau pembelajaran kemarin, kita juga harus memberikan ice breaking kepada siswa agar pada saat pembelajaran itu siswa tidak merasa jenuh dan bosan, Pak. Nah, dan selanjutnya guru menjelaskan materi tentang teknik dasar gerak passing bawah. Nah, yang selanjutnya siswa mempraktekkan dasar-dasar bola voli. Nah, yang ke C, isyarat atau clue pembelajaran. Nah, di sini keterampilan gerak yang diajarkan yaitu tadi bola voli passing bawah. Nah, isyaratnya atau clue yang biasa digunakan isyarat verbal, Pak. Nah, di sini guru langsung mempraktekkan atau mencontohkan badan agar membungkuk ke depan, kaki ditekuk, tangan lurus ke depan sambil peserta didik mengepalkan tangannya. Nah, yang selanjutnya pandangan mata menuju ke bola. Nah, untuk yang passing atas berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan tugas tentang penyajian atau berbagi referensi inspiratif dari kelompok 2, Pak. Silakan, mungkin saya mewakili dari kelompok 2. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Komang yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, adakah dari kelompok lain yang akan menanggapi dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2? Silakan, seandainya ada dari kelompok 1 yang mau menambahkan atau menanggapi dari presentasi kelompok 2, silakan Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu, silakan yang mau menanggapi. Sudah cukup, Pak. Sudah mewakili semuanya. Oke. Di situ tadi, nah, yang jelas ya penampilan seorang guru ya Pak Komang ya di situ tadi. Contohnya yang terutama yaitu masalah pakaian ya, benar sekali. Kita kalau ngajarnya di lapangan ya sesuaikan dengan pakaiannya. Jadi kalau kita di lapangan kan memang seharusnya kita pakaian olahraga. Jadi nggak etis kalau kita bukan pakaian olahraga. Ya benar sekali kata Pak Komang tadi. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan, dengan apa kegiatan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita bisa menyesuaikan pakaian. Terus tadi dari kegiatan yang dilakukan mulai dari pemanasan tadi ya Pak Komang. Mulai dari doa, pemanasan, absensi, ice breaking, terus materi ya, itu untuk guru menjelaskan materi tentang bola voli.
Jadi ada baiknya Pak Komang ya, seandainya nanti itu kalau kegiatan kita di lapangan, nah, jadi ada baiknya setelah kita melakukan kegiatan rutinitas kita di lapangan, atau dari doa, pemanasan, absensi, ice breaking, terus materi atau inti, gerakan inti, terus di situ kan ada penutup itu, sebelum penutup kan pendinginan. Nah, dari pendinginan itu kan setelah selesai pendinginan ada baiknya kita doa penutup dulu sebelum kita bubar. Karena kita di lapangan, kecuali kalau kita kegiatan kita di kelas. Teori di kelas walaupun tidak berdoa tidak apa-apa. Jadi seandainya itu kegiatan kita di lapangan, ada baiknya setelah kita pendinginan, jadi untuk menutup rutinitas kita itu, kegiatan kita di lapangan, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita bubar. Jadi biar anak-anak itu terbiasa. Jadi enggak begitu selesai kegiatan enggak bubar sembarangan. Jadi dengan kayak gitu mereka masih dalam kontrol guru. Jadi sebelum itu kita bubar terlebih dulu doa. Biasanya juga kan setelah doa anak-anak bersaliman sama gurunya dengan cara berbaris, bersaliman baru kita bubar. Itu ada lebih baiknya seperti itu. Nah, Pak Komang, mungkin itu aja tambahannya Pak Komang. Ya, siap Pak Mar. Terima kasih Pak Fasilitator masukan. Itu seandainya kita di lapangan, tetapi kalau kita teori di kelas ya nggak perlu kita pakai doa penutup, karena nanti akan dilanjutkan oleh wali kelas. Itu istilahnya kalau kita di lapangan kan kita menutup kegiatan kita waktu di lapangan. Setelah dia pulang nanti udah urusan wali kelas kan, di kelas dia. Nah, itu maksud saya. Kalau kita kegiatan kita di lapangan, usahakan sebelum kita bubar berdoa dulu. Nah, ada baiknya kita doa, terus doa kita bersaliman sehingga sepertinya ada rasa kontrol kita dengan terhadap anak itu. Jadi orang begitu selesai kegiatan dari olahraga itu, selain dari pendinginan, orang nggak langsung berbubar kayak gitu saja. Jadi masih ada tahapan sehingga kelihatannya lebih sopan gitu Pak Komang. Mungkin itu aja Pak Komang, cuma siap. Oke, untuk selanjutnya coba untuk kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau mempresentasikan silakan. Pak Rizky. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok 1 Pak. Oke, silakan Pak Rizky. Untuk berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak kelompok 1, yaitu 6 anggotanya. Yang pertama Pak Wariman, yang kedua Pak Joni Prasetyo, yang ketiga Pak Wayan Cakaputrayana, dan yang keempat Rizky Kurniawan atau saya sendiri. Terus di sini yang satu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ini menetapkan tanda atau prosedur. Kami membuat tepuk tangan dan peluit jika berada di luar ruangan. Terus yang B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Peralatan yang cukup, pastikan semua peralatan dalam kondisi baik dan mudah diakses. Suasana yang menyenangkan, menciptakan suasana yang positif dan mendukung. Yang C memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang dimaksud itu demonstrasi yang jelas, guru memberikan contoh gerakan yang jelas, lambat, dan instruksi yang jelas. Menggunakan waktu yang efisien, jadwal yang terstruktur, buat jadwal yang jelas dan diikuti dengan ketat. Variasi aktivitas,
Kombinasikan aktivitas yang aktif dan pasif untuk menjaga minat siswa. Terus yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama adalah gerak dasar, jalan, lari, lompat. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu doa dan melakukan gerak pemanasan. Yang kedua adalah pembelajaran inti. Yang ketiga, kreatif atau gerak pendinginan. Terus untuk isyarat cu pembelajaran, berjalan di tempat, untuk isyaratnya mengangkat kaki perlahan. Terus untuk melompat, tangan ke atas, badan lurus. Terus untuk berlari, isyaratnya mendoyongkan badan ke depan seperti posisi sedang berlari. Baik, itu aja presentasi dari kelompok 1. Mungkin kurang lebihnya mohon ditambahkan. Dari saya, Pak. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kasih A+ dulu. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada dari kelompok 2 yang mau menanggapi. Cukup dari kelompok 2 Pak, kan nggak ada tanggapan. Just pokoknya mantap juga Pak. Oke, bungkus ya, langsung bungkus saja. Oke, terima kasih Pak Rizky. Saya rasa itu cukup. Oke, mari kita lanjut untuk materi untuk selanjutnya. Kita masuk ke PPT lagi. Suaranya, Pak, gemut. Oke, lanjut pesan kunci. Nah, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi di situ semakin banyak referensi kita yang kita lakukan atau untuk mengembangkan konten-konten, sehingga itu akan menambah sangat berpengaruh untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK, sehingga dengan seperti itu minat peserta didik itu akan lebih maksudnya lebih antusias lagi untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan. Jadi dengan gitu dia penuh semangat. Jadi kegiatan itu tidak membosankan, sehingga peserta didik kita dengan dia semangat, akhirnya dengan kemauannya yang tinggi, dengan semangat, jadi sehingga peserta didik kita dengan konten-konten yang kita berikan yang mudah dipahami, jadi peserta didik kita akan lebih mudah untuk memahami materi yang kita berikan, gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ya, refleksi. Sini refleksi. Nah,
di sini apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Bapak Ibu, ini pertanyaannya, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dalam materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana menurut Pak Komang? Yang menarik. Oke, Bu Yuli, terima kasih. Silakan Bu Yuli. Yang menarik itu ini loh Pak, anak-anak ya Pak ya. Iya, gimana? Ya, ada anak-anak ini suka berebutan Pak. Nah, itu menarik sekali itu Pak. Oke. Berebutan untuk duluan kalau lagi permainan. Bingung juga Pak ini saya gurunya. Jadi kadang-kadang yang didulukan dalam permainan itu mana anak yang harus didulukan. Semuanya mau dulu, mau saya dulu Pak. Jadi bisa-bisanya saya akhirnya Pak. Saya suruh ini loh Pak. Saya suruh apa sweet itu loh Pak. Apa namanya? Sweet. Ini loh kayak diundi. Akhirnya ya diundi dulu biar siapa yang menang itu yang duluan. Itu aja Pak kalau dari saya Pak. Akhirnya anak-anak semangat Pak. Pengen duluan kalau diundi kan mana yang menang duluan. Nah itu yang duluan bermain Pak. Oke, terima kasih Bu Yuli. Nah itulah tadi ya antusiasnya peserta didik kita kalau dia kegiatan yang menyenangkan. Jadi mereka malah pengen rebutan, pengen duluan. Jadi istilahnya nggak cuma dia aja malas, dengan kayak gitu kan kelihatan semangat peserta didik kita. Nah seperti itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Untuk ini kegiatan PJOK di sekolah. Jadi sehingga peserta didik merasa senang, merasa semangat dengan pembelajaran yang kita berikan. Jadi yang penting peserta didik kita itu terutama dia lebih senang bergeraknya dulu. Jadi dengan seperti itu dia lebih semangat lagi. Jadi mencakup di situ pembelajaran geraknya ada, semangatnya ada, jadi kerjasamanya ada. Contoh saja, tidak usah jauh-jauh kita melakukan kegiatan untuk olahraga itu aja, kayak seperti lomba menghabiskan batu. Itu anak-anak itu udah senang sekali itu Bu, karena dia merasa bagaimana sih cara saya biar saya bisa menang, bisa lebih dulu dari kawannya yang lain menghabiskan batu itu. Nah, di situ kelihatan udah senang sekali. Nah, itu. Apalagi anak-anak kelas rendah, kelas 2, kelas 3 itu senang betul itu, Bu. Kalau dikasih tantangan seperti itu. Jadi istilahnya apa 3 orang, apa 4 orang kan secara lomba gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Iya, mungkin ada yang lain. Silakan Bu Yuli, kamu menambahkan. cukup Pak. Oke, kalau ada yang lain, Pak Rizky atau Pak Komang. Cukup Pak, cukup. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jadi di sini apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya, silakan Bapak Ibu. Terkait dengan pertanyaan tematik
ini sesuai apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di sini. Jadi apakah ada informasi yang menarik yang ingin Bapak Ibu pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Silakan. Halo. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada, ini terkait penyajian tugas gerak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, jadi di sini diharapkan peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompoknya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi itulah harapan kita dari sesi ini Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa saling belajar dan berbagi referensi untuk penyajian tugas gerak ini. Itu berdasarkan pengalaman atau temuan Bapak Ibu. Nah, jadi dari hasil berdiskusi dengan kelompok, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta. Jadi dengan seperti itu, maka dapat meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas geraknya. Itu harapan kita Bapak Ibu. Jadi dengan diskusi kelompok Bapak Ibu tadi, mudah-mudahan dari situ ada penemuan-penemuan baru, dari referensi yang baru. Jadi sehingga kita akan melaksanakan tugas kita sebagai guru akan lebih baik lagi. Jadi dari tadinya mungkin kurang ini, kurang sedikit ini, coba kalau kita tambahkan ini sedikit mungkin lebih baik lagi. Nah, kira-kira seperti itulah Bapak Ibu untuk referensinya. Oke Bapak Ibu ya, itu tugas kita, sesi kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu untuk tugas ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Halo, yo silakan. Halo, Pak Wariman. Ya Pak. Mana? Kayaknya Pak Wariman sudah tidur ini. Oke, Bapak Ibu.
Coba yang bisa open kamera dulu Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu. Oke. Open kamera dulu Pak Puji. Pak Dio mana Pak Dio? Ayo Pak Puji, 5S, senyum. Pak Rizky, Pak Komang, buka dulu kameranya Pak Komang. Oke, Pak Dio, Pak Komang, Pak Puji. Kita foto dulu. Hujan, Pak. Hujan. Sama, sini juga hujan. Tapi masih hujan air di situ. Masih. Oh, sama berarti Pak. Kalau sudah hujan duit, saya mau ke situ Pak. Kalau itu 01 atau 02 nanti itu. Ini urung Pak Puji. Hujan duit Pak, ngomong-ngomong, biar saya luncuran juga ke situ. Oke. Oke, yuk sekali lagi yuk open kamera. Bu Yuli, Pak Komang ayo. Wayan. Yuk, siap yuk. 1, 2, 3. Oke. HP kolektor. Lanjut rapat enggak nih? Oh, wajahnya enggak. Oke. Udah terakhir. Kita ngobrol-ngobrol Oh, dulu. lanjut ya, Pak. Ya. Kirain udah selesai belum, Pak? Sudah selesai, tapi kita ngobrol dulu sebentar. Oh, ya, Pak.